over genset otomatis. Untuk teman-teman yang menanyakan terkait dengan tolong untuk diberikan kode-kode nomor, maka pada video ini sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Mr. Mui Channel. Kali ini saya akan menerangkan sistem kerja dari over genset otomatis ya. Jadi kalau teman-teman memiliki dua sumber, ada sumber listrik dari PLN yang sebelah kiri ini from PLN, dan ada sumber dari listrik sendiri yaitu menggunakan genset, dimana di genset itu ada switch engine atau saklar mesin ya, untuk mematikan dan menghidupkan mesin, sehingga nanti pada saat kita menggunakan listrik dari genset kemudian tiba-tiba listrik PLN nyala, maka secara otomatis genset akan mati sendiri dan listrik akan secara otomatis terover ke PLN, seperti itu ya teman-teman. Cuman rangkaian ini tidak selengkap ATS, karena kalau ATS itu dia bisa melakukan start genset secara otomatis. Ini tidak bisa start genset otomatis, hanya bisa mematikan genset otomatis. Sehingga nanti untuk gensetnya itu teman-teman silahkan nyalakan pada saat listrik PLN mati. Tetapi pada saat listrik PLN nyala, maka genset tidak bisa dihidupkan. Itu perbedaannya ya teman-teman. Oke, ini video ini saya buat khusus untuk teman-teman yang kemarin mengajukan pertanyaan di channel YouTube saya, penjelasan mengenai wiring diagram dari rangkaian atau wiring diagram atau rangkaian dari over genset otomatis yang sebelumnya pernah saya jelaskan. Jadi di pertanyaan itu meminta untuk kalau bisa terminal-terminalnya itu dikasih kode atau dikasih nama. Nah, ini saya sudah gambar ya. Ini gambar kontaktornya ya, magnetic kontaktor, bentuknya seperti ini yang sebelah kanan. Gambar rangkaiannya seperti ini, di sebelah kiri ini yang saya sudah gambar ya. Kalau gambarnya kurang sempurna ya mohon maaf, tapi intinya saya akan menjelaskan berdasarkan sistem kerjanya ya. Oke, kita mulai dulu dari terminal-terminal yang ada. Untuk A1 dan A2 ini adalah kumparan. Itu terdapat pada bagian belakang sana ya. Di belakang sana. Ini kebetulan tidak nampak ya. Jadi yang di sini tidak ada, tapi di sebelah belakang sana itu ada A1 dan A2. Itu adalah terminal untuk kumparan. Jadi kalau kumparan ini bekerja, maka saklar-saklar NO ini akan terhubung dan saklar NC akan terlepas. NO itu adalah singkatan dari normal open, artinya kalau dalam keadaan normal dia terbuka, atau dalam keadaan kontaktor tidak bekerja maka saklar ini akan terbuka. Sedangkan NC itu singkatan dari normal close. Dalam keadaan kontaktor tidak bekerja atau normal, maka saklar NC ini terhubung, misalnya 2122 dan 3132. Ini akan terhubung dalam kondisi normal, sehingga namanya NC atau normal close. A1 dan A2 adalah kumparan. Kemudian 1314 itu adalah NO di sini ya. Ini 1314 NO. Jadi pada saat kontaktor itu tidak bekerja, maka 13 dan 14 ini tidak terhubung. Yang terhubung adalah 2122 dan 3132. Sedangkan 43, 44, 13, 14 tidak terhubung. Posisinya ada di sini teman-teman ya, ini. Jadi yang atas ini adalah 21, yang bawah ini adalah 22. Kemudian yang di bawahnya lagi itu 13, dan yang di bawah sini ini ada tangan yang saya tunjukkan, ini 14. Jadi yang bawah itu NO, yang atas NC. Yang NO itu ini, yang NC yang ini ya. Begitu juga yang di sini.
Untuk 4344 itu adalah 4344 itu adalah NO ya, yang bagian bawah ini 4344. Kemudian yang di atas ini NC, yaitu 3132. Yang ini ya, 3132. Sementara yang 3 ini adalah NO semuanya ya. Ini adalah terminal utama untuk kebeban ya. Ini yang 3 ini ya. Ibaratnya kalau ini 3 fase, maka fase R, S, dan T gitu ya. Tapi kalau satu fase juga teman-teman bisa gunakan kalau tidak semua, salah satunya gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk 1, 2 atau L1, T1 itu adalah NO ya. Yang ini, yang sebelah sini. Yang ini dengan ini itu NO. Jadi kalau saklar ini kontaktor ini bekerja, maka saklar 1 dan 2 ini terhubung, atau L1 dan T1 ini terhubung. Begitu juga untuk 3, 4 atau L2, T2 ini akan terhubung. Begitu juga untuk 5, 6 dan L3, T3 ini akan terhubung. Sementara yang NC ini, yang NC adalah 2122 dan 3132 ini akan terlepas. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya dari kontaktor ini, dari alat ini kita akan hubung-hubungkan menggunakan kabel penghubung. Nah, prinsip kerjanya begini teman-teman ya. Jadi kalau PLN ada arus atau PLN nyala, maka arus listrik positif atau fase-nya itu akan ke A1. Yang satunya lagi yang negatif atau yang nolnya itu akan ke ini A1, ini A2 ya, sorry. Ini gambarnya harusnya A2 yang di bawah ya. A1 dan 2 akan mendapatkan sumber listrik dari PLN. Sehingga kumparan ini bekerja, maka 13-14 terhubung, 12 terhubung, 34 terhubung, 56 terhubung, 4344 terhubung. Sementara 2122 dan 3132 itu terlepas. Sehingga arus listrik yang dari PLN yang fase ini, selain dia ke kumparan, dia juga ke saklar NO ini. Karena kontaktor bekerja, maka arus listriknya diteruskan dari 4 ke 3, kemudian ke beban yang ada di rumah ya. Ini adalah beban yang ada di rumah kita. Kemudian yang negatif atau nolnya itu dari sini, kemudian masuk di NO yang satunya, dari 2 ke 1 ini terhubung karena kontaktornya bekerja, sehingga arus listrik 0 itu keluar ke sini, ke beban. Jadi beban ini sudah mendapatkan arus dari sumber PLN begitu ya. Nah, selanjutnya jika PLN nyala, kemudian genset dinyalakan, apakah arus listriknya akan tabrakan? Nah, ternyata kalau kita urut ke sini teman-teman ya, arus listrik dari genset yang fase ini dia ke sini, ternyata ini sudah terbuka. Jadi NC-nya ini sudah tidak terhubung alias terbuka, sehingga arus listrik tidak bisa menyeberang bertabrakan dengan yang dari PLN tadi ya. Begitu juga untuk yang negatif atau yang 0 ini ya, dari sini. Nah, ini ternyata sudah terbuka juga. NC-nya ini sudah terbuka karena kontaktornya bekerja, sehingga arus listrik tidak bisa menyeberang ke atau tidak bertabrakan dengan arus dari PLN. Selain itu, teman-teman ya, pada saat PLN nyala, maka genset ini tidak akan bisa di start atau tidak akan bisa dihidupkan. Kenapa? Karena switch engine-nya ini kita sudah hubungkan ke salah satu NO utama ini. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa genset itu pada saat kita mematikan switch engine, itu pada dasarnya kita menghubungkan ke body. Itu untuk genset-genset yang normal ya, atau yang kelas-kelas biasa. Jadi
Dengan demikian pada saat kontaktor ini bekerja, maka NO5 dan 6 ini akan tertutup, sehingga dia akan mengonsletkan atau menghubungkan switch engine yang ada di genset itu ya, atau dengan kata lain dia mati, tidak bisa nyala walaupun gensetnya ini di start berulang-ulang. Kalau arus PLN ini ada maka tidak bisa dinyalakan. Nah, jika teman-teman saklar engine-nya ini menghendaki bukan dihubung singkat, tapi switch engine-nya itu menghendaki justru arusnya harus diputus, maka teman-teman bisa gunakan saklar NC-nya. Tapi saklar NC di sini kan sudah habis ya teman-teman. Saklar NC-nya hanya 2122 dan 3132. Tidak ada lagi saklar NC yang lain. Maka teman-teman kalau gensetnya itu menghendaki pemutusan arus untuk mematikan mesinnya, maka teman-teman bisa pasang kontaktornya 2 biji ya, atau 2 buah. Ini kan kontaktor 1, tambah lagi kontaktor 2 di paralel dengan sumber listrik PLN ini. Lalu nanti switch engine dari gensetnya itu dihubungkan ke saklar NC-nya di kontaktor kedua. Jadi ini opsional, artinya opsional begini teman-teman. Jadi tergantung kebutuhan saklar engine mesinnya. Kalau saklar engine mesinnya menghendaki hubung singkat, maka kita gunakan saklar NO-nya. Tapi kalau saklar engine mesinnya menghendaki pemutusan arus, misalnya arus dari aki atau dari mana, intinya itu menghendaki pemutusan arus, maka switch engine-nya itu teman-teman bisa menggunakan salah satu dari NC pada kontaktor kedua, karena kontaktor ini NC-nya hanya 2, terbatas ya. Jadi harus ditambah lagi NC salah satu kontaktor berikutnya. Nah, sekarang kita balik teman-teman. Pada saat PLN mati, pada saat arus PLN mati, maka NO yang ada di sini ini akan terbuka atau kontaktor ini tidak bekerja, sehingga NC di nomor 2122 terhubung, 3132 terhubung, sehingga arus listrik yang berasal dari genset untuk yang negatif atau nolnya itu yang hitam ini, dia ke sini, kemudian dia menyeberang ke dari 32 menyeberang ke 31, karena posisi 3231 ini terhubung, sehingga arus listrik dari genset itu dia ke beban ya, ke beban yang ada di rumah. Dan dia tidak akan masuk ke 1 dan 2 ini. Kenapa? Karena ini sudah terbuka. Begitu juga untuk arus yang positif atau yang fast, yang warna biru ini, dia ke sana teman-teman ya. Sana, kemudian ke 2221. Dan ini terhubung karena kontaktor tidak bekerja. Maka arus listrik yang fastnya itu dia ke sini dan ke beban, dan dia tidak bisa melewati 3 dan 4 NO ini karena sudah terbuka. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk rangkaiannya atau wiring diagramnya ada di sebelah kiri, untuk perangkatnya ada di sebelah kanan. Ini perangkat ini dalam hal ini adalah magnetic kontaktor, dan ini banyak sekali dijual di toko-toko bangunan atau toko listrik. Untuk kami di Jayapura itu harganya kalau yang SN25 atau 25 ampere ini adalah sekitar 400.000. Ini mereknya adalah Mitsubishi. Seperti itu teman-teman tutorial atau prinsip kerja dari magnetic kontaktor yang kita gunakan untuk dijadikan alat untuk over genset secara otomatis. Terima kasih sudah menonton, dan untuk teman-teman yang menanyakan terkait dengan tolong untuk diberikan kode-kode nomor, maka pada video ini sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga tutorial ini bermanfaat dan bisa diterapkan untuk teman-teman di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.